Hi guys, welcome to Urbanite Talks, the young voice of urban planner. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang mahasiswa aktif di Prodi PWK RE Universitas Tarumanegara, sekaligus gak cuma mahasiswa aktif doang, sekaligus ketua umum dari organisasi Ikatan Mahasiswa Planologi Tarumanegara. Kita kedatangan Kak Violeta Ciptaviani. Halo Kak Vio. Halo. Hai Kak, apa kabar Kak? Baik. Gimana skripsinya, tugas-tugasnya? Waduh, kalau ditanya skripsi ya, gue besok tanggal 10 Maret itu ada sidang pertama buat TGA, buat bab 1 sampai bab 3. Wow, aku dengernya aja udah deg-degan ya, apalagi Kak Vio yang ngadepin sendiri. Semangat Kak. Nah, Thank you. Kita kedatangan Ketua Umum Imaplanta hari ini, sekaligus juga mahasiswa aktif. Nah, hari ini kita mau ngobrolin yang seru banget. Hari ini seputar kehidupan sebagai seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Ini serunya tuh apa, capeknya tuh apa, dukanya tuh apa. Nah, sekarang kita mau langsung ngobrol aja ya sama Kak Vio ya. Oke. Kak, mungkin banyak nih pendengar teman-teman yang mendengarkan Urbanite Talks, mungkin yang masih SMA bahkan yang belum tahu apa sih nih PWK. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di prodi PWK ini Kak? Mungkin Kakak boleh share sedikit. Oke, kalau apa yang dipelajarin ya tentunya itu tentang hal yang berkaitan sama perencanaan wilayah dan kota gitu. Tapi spesialnya kita ya selling. Ya, bisa dibilang spesial juga karena kita punya konsentrasi tersendiri gitu. Kayak apa yang teman-teman tahu lah di PWK yang udah ada di PWK sekarang, sebagai mahasiswa aktif lainnya selain gue, itu kan nama kita kan perencanaan wilayah kota dan real estate gitu. Nah, selain kita belajar tentang ilmu perencanaan wilayah dan kota, kita juga belajar tentang ilmu yang berkaitan sama real estate gitu. Jadi ada balance antara belajar perencanaan wilayah kota dan belajar tentang real estate gitu. Kalau tentang apa yang dipelajarin, banyak sih. Kalau di awal-awal waktu masuk itu kita ada ngobrolin soal gimana terbentuknya kota gitu. Terus kira-kira apa aja sih software-software yang dibutuhin sama teman-teman dari perencanaan wilayah kota gitu. Terus kita bikin apa aja nih keluaran hasil yang dari kita pelajarin, kita itu bakal ngebuat apa aja gitu, yang setelah gue belajar kurang lebih hampir 4 tahun ini, ternyata emang produk yang banyak kita buat itu ada di peta gitu. Kita ngebantu pemetaan kota-kota yang ada di Indonesia khususnya gitu. Wow. Ini kakak udah 4 tahun, berarti udah banyak ya kak peta yang dibikin. Udah banyak nih kak, kalau dihitung mungkin nggak bisa dihitung kali ya kak jumlah petanya. Betul. Dan aduh, udah terlalu banyak banget kerja kelompok yang dilewati. Ini seru banget nih, Kak Vio juga mention kerja kelompok. Tadi Kak Vio juga mention tentang apa yang dipelajari di kelas, mulai dari awal-awal terbentuknya kota tuh. Masih awal-awal belajarnya kayak gitu dulu ya Kak ya, pas udah Ya, ke benar. tengah-tengah, Basic. tengah-tengah udah makin pusing ya Kak ya. Kita udah Gitu lah, kurang lebih. belajar juga software-softwarenya. Nah, itu kalau yang dipelajari di kelas. Nah, kalau sebagai seorang mahasiswa PWK, seperti Kak Vio mungkin udah 4 tahun ini menjalani sebagai seorang mahasiswa PWK, selain yang di dalam kampus, aktivitas apa aja sih Kak yang dilakuin oleh mahasiswa PWK di luar kampus? Oke, kalau di luar kampus itu ya masih berkaitan sama akademik, kita ada survei. Ini menurut gue ini bagian paling menyenangkan sih. Maksud gue nggak mungkin nah kan, bahkan Sila juga bilang ini tuh salah satu hal yang menyenangkan gitu. Karena ya menurut gue kalau ini soal akademik ya, kan kita itu kebanyakan belajarnya itu tentang kota dan kota yang kita tinggalin gitu, Jakarta khususnya. Walaupun sebenarnya kalau ditanya data-data yang ada di Jakarta itu tentunya udah lebih advance, lebih banyak daripada kota-kota yang lainnya gitu. Jadi bisa dibilang kita punya data apa aja lah yang kita butuhin di kota ini di Jakarta. Tapi menurut gue kita itu bisa dapat sudut pandang yang beda setelah kita tahu nih, kita punya basic tentang perencanaan kota. Jadi kita bisa ngelihat lebih jauh soal kota yang kita tinggalin gitu. Kayak oh ternyata di sini tuh masalahnya tuh banjirnya itu karena apa sih?
masalah utamanya. Maksudnya banjir itu kan kayak masalah yang udah terekskalasi ya. Maksudnya pastinya ada masalah-masalah lainnya yang akhirnya menyebabkan banjir gitu. Akhirnya kita bisa ngelihat point of view baru dari satu permasalahan yang ada di Jakarta, atau khususnya biasanya di wilayah yang kita ambil itu di skala kecil, itu kalau nggak di kelurahan, di kecamatan gitu. Itu yang menurut gue menyenangkan dari survei. Kalau lainnya yang di luar akademik, ya kita ikut organisasi gitu, atau ya bisa juga kalau mau magang, part time gitu-gitu ada juga sih gitu. Tapi mostly kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan masih belum terlalu berani atau belum terlalu ngerasa bisa manajemen waktunya, menurut gue sih mulainya dari yang kecil aja, dari ikut-ikut organisasi yang ada di dalam kampus di skala prodi, atau di skala fakultas, atau mungkin di yang lebih tingginya itu di skala universitas gitu. Oh, menarik banget nih. Tadi kakak sempat cerita-cerita tentang survei. Boleh kali ya Kak Vio, satu kali deh cerita satu aja survei yang paling memorable gitu selama Kak Vio kuliah di perencanaan wilayah kota dan real estate ini. Oke. Kebetulan ini tuh udah lama banget. Sebenarnya kalau ditanya gue kangen survei atau enggak, gue kangen banget survei. Karena ya udah lama banget kan, terutama buat teman-teman yang tahu kalau di perencanaan kota itu, ini buat yang belum pernah dengar lah ya, di perencanaan kota itu ada namanya studio. Jadi kita itu yang ngerancang suatu lokasi lah, baik di skala kelurahan atau skala kecamatan kalau di kita. Nah, ya di situ itu salah satu pengalaman survei khususnya buat mata kuliah studio yang paling berkesan buat gue itu di semester 4 sih. Studio pertama gue itu studio proses ya Kak? Proses, ya betul, studio proses. Itu di Jakarta Utara, di kelurahan, aduh gue lupa namanya, ya di daerah Jakarta Utara lah, dekat-dekat Pluit situ. Itu menurut gue itu gue dapat point of view baru dari Jakarta Utara gitu. Maksud gue selama ini yang gue tahu Jakarta Utara di mana sih, daerah-daerah PIK doang gitu. Iya. Itu juga gue jarang banget ke daerah sana. Gue pertama kali ngelihat survei di dekat pelabuhan. Terus ternyata itu Jakarta, kan kampus kita di Jakarta Barat ya, Untar tuh Jakarta Barat. Ternyata beda banget panasnya di Jakarta Barat sama Jakarta Utara gitu. Setuju banget. Aduh, panas banget. Bener-bener belajar hal baru, bahkan sampai merasakan panas yang baru ya Kak ya. Temperaturnya beda. Bener-bener itu panas banget. Itu bener-bener kalau menurut gue ya, seninya dari survei gue, karena yaitu dari studio proses itu, waktu itu kita itu jalan-jalannya bukan jalan-jalan surveinya, sorry. Bukan jalan-jalan doang. Kita pakai transportasi umum gitu. Yang kalau menurut gue personal, kalau kita nggak ada studio, itu kayaknya kemungkinannya buat eksplor dengan transportasi umum sejauh itu belum tentu ada kesempatannya menurut gue. Jadi kayak, aduh itu senang banget gitu loh, ada pengalaman kayak gitu. Itu tuh kita naik kereta dan turunnya tuh di stasiun Tanjung Priok ya, apa sih gue lupa namanya, pokoknya di dekat pelabuhan itu ya. Iya, di situ ada stasiun, terus kita dari situ baru lanjut naik mobil online ya, transport online baru ke kecamatannya gitu. Tapi jalan dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara kita full pakai transportasi umum. Iya, jadi kayak ya lumayan lah ada seninya gitu. Itu sih yang ya itu bener berkesan sih menurut gue gitu. Walaupun capek tapi tuh kayak ada hal baru yang dipelajarin ya Kak ya. Bener banget. Oh, ini benar-benar sih, emang semua mahasiswa perencanaan kota pasti ngerasain yang namanya survei. Bahkan kita juga disuruh sama dosen-dosen kita untuk cobain transportasi umum biar tahu kurangnya di mana, kelebihannya apa ya Kak ya. Benar banget.
Nah, mungkin sekarang nih tadi kakak udah cerita tentang pengalaman kakak survei, pengalaman kakak sebagai seorang mahasiswa PWK. Nah, mungkin ini ada banyak juga yang kepo selama kakak kuliah nih, ada nggak sih kak matkul yang menurut kakak, aduh, susah nih. Mungkin boleh kali kayak sharing dikit nih kalau Oke. seorang ketum IMA nih, apa ya yang dipikir susah ya? Aku jadi juga kepo nih. Oke. Mata kuliah yang susah. MAP. Metode analisis perencanaan ya, kalau nggak salah namanya itu. Sorry, udah agak lama soalnya. Itu menurut gue itu susah. Tapi gimana ya? Tapi kalau misalkan lu niat buat belajarnya, ya at least B atau A minus lah harusnya bisa dapet. Tapi waktu itu kebetulan apa namanya, gue itu emang nggak terlalu into sama mata kuliah yang banyak hitungan. Jadi kebetulan selama studio pun juga spesialisasi gue kan, studio itu kan berkelompok ya teman-teman. Spesialisasi gue itu emang kebanyakan di bagian penulisan laporan dan analisis gitu. Jadi emang gue nggak terlalu suka atau terlalu into ke bagian yang perhitungan gitu. Nah Analisis kebetulan banget. Analisis banget iya. emang Kak Soalnya Suryani. mikir gitu, jadi kayak maksudnya kayak kan kita bisa tadi yang gue sebut ya, kita dapat point of view baru, terus kayak Nah, kita bisa masukin ke analisisnya gitu. Itu gue suka sih bagian itunya kalau kalau dalam penulisan laporan studio. Nah balik lagi ke mata kuliahnya. Nah yang tadi metode analisis perencanaan itu kebanyakan perhitungan dan pakai statistik. Nah, ya. itu salah satu mata kuliah menurut gue cukup lemah. Jadi ini Sama malu sih. kok, susah memang susah, kayaknya banyak yang merasa kesulitan. Baguslah tidak sendiri. Iya. Tapi aduh ini malu sih. Tapi gue itu satu-satunya mata kuliah yang gue nggak lulus itu di situ. Metode analisis perencanaan. Aduh, maaf Bapak dosen dan Ibu dosen. Tapi kuncinya kalau sebenarnya kita mencoba dan belajar, pada akhirnya pasti ya Kak ya. Iya, benar-benar. Lulus. Harus rajin latihan sih kalau itu, karena kan perhitungan itu emang harus bisa dan ngebiasain itu pakai softwarenya. Betul. Kuncinya adalah latihan. Jadi buat teman-teman yang dengar podcastnya, jangan takut nih. Sebenarnya jurusan apa aja pasti akan ada mata kuliah yang sulit. Tapi yang penting Benar-benar. teman-teman jangan takut, dan dosen-dosen juga pasti akan selalu ngebantu kita untuk bisa lulus, untuk bisa mengerjakan soal-soalnya. Ya kan Kak? Gimana Kak? Tapi udah ya beres semua ya Kak ya sekarang ya. Udah Lancar. aman. Semester ini alhamdulillah tinggal tugas akhir aja. Aduh, makin deg-degan justru ya. Tugas akhir bukannya makin tenang. Aduh, sidangnya ada banyak lagi. Aduh, aku dengernya udah deg-degan sendiri, Kak. By the way, Kak, karena kita tahu mungkin program studi perencanaan wilayah dan kota di kampus kita, Universitas Tarumanegara, merupakan pertama ya di Indonesia, bahkan untuk sekian lama itu merupakan satu-satunya yang berkonsentrasi di bidang real estate juga, selain daripada perencanaan wilayah dan kotanya. Betul. Nah, buat kakak yang sebagai salah satu mahasiswanya, menurut kakak apa sih keuntungan nih bagi kakak bisa belajar hal-hal mengenai real estate? Oke. Menurut gue ini suatu keuntungan sendiri sih buat kita, bukan gue doang secara spesifik, tapi secara keseluruhan mahasiswa dari perencanaan wilayah dan kota real estate. Kenapa? Karena kita itu bisa milih gitu loh. Setelah kita lihat, maksudnya kan siapa sih yang tahu gitu real estate itu ternyata ada spesialisasinya sendiri gitu. Sebelum gue masuk, gue bahkan nggak tahu gitu. Jadi kayak wow, oke, ternyata ada field yang kayak gini juga gitu. Nah, setelah kalian masuk nantinya bisa tahu gitu loh, kayak oh ternyata perencanaan wilayah kota itu belajar ini, real estate itu belajarnya ini gitu. Jadi kalian bisa milih gitu loh, nantinya kalian mau fokus ke jurusan yang mau fokus ke bidang yang mana, perencanaan kota kah atau ke real estate gitu. Bahkan di tugas akhir kalian nantinya
kalian bisa milih juga gitu loh, kalian mau lebih serius ke fokus topik tentang perencanaan kota kah atau tentang real estate gitu. Kayak menurut gue itu field yang bagus aja gitu, maksudnya kesempatan yang bagus aja buat kita semua gitu. Dan menurut gue kelebihan lainnya adalah jurusan kita itu cukup memfasilitasi ilmu-ilmu tentang real estate juga, dan kebetulan banyak dari dosen-dosen kita pun yang bidangnya itu cukup mahir di bidang real estate gitu. Jadi kayak oh wow, oke gitu. Jadi kayak baru nih buat kita semua gitu, buat bisa dipelajari. Itu menurut gue lebihnya banget. Dan kita akhirnya tahu gitu loh, ternyata perusahaan-perusahaan real estate di Indonesia itu banyak juga ya. Gue mau nyebut tapi gue mempromosikan perusahaan nanti. Jadi promosi. Iya makanya. Tapi ya adalah beberapa perusahaan-perusahaan real estate yang akhirnya kayak gue tahu nih, ternyata dia itu ada bidangnya ini, ternyata real estate itu kerjaannya itu bukan cuma bangun-bangun apartemen. Ya, lebih dari itu. Iya, bener, ada bagian-bagian lainnya ternyata, kayak ada manajemen bangunan, ada risetnya gitu, kayak riset pasarnya dan segala macam ya, ternyata kayak ada yang seperti itu pekerjaannya gitu. Itu sih menurut gue kelebihannya. Jadi benar-benar kalau buat teman-teman nih prospek kerjanya lebih luas karena nggak cuma belajar perencanaan kota aja, tapi belajar real estate juga, sehingga nanti teman-teman juga bisa lebih milih nih ya, aduh aku nih tertariknya lebih ke yang perkotaan atau lebih ke yang real estate. Iya, betul. Nah, kalau di kuliah di jurusan PWKRE Universitas Tarumanegara ini teman-teman jadi lebih punya banyak pilihan ya Kak ya. Betul. Karena juga kuliahnya luas yang dipelajari, dosen-dosennya juga yang mahir, yang memang sudah sangat profesional di bidangnya. Betul. Wow, ini benar-benar dari tadi. Apa jadi? Aku jadi interview balik. Lu sejauh ini ngerasa tertariknya di bidang real estate atau PWK? Ini pertanyaan yang sangat sulit ya untuk jawab sih ya Kak ya. Atau even, nggak apa-apa sih kalau even juga. Sebagai mahasiswa semester 6, mungkin masih di tengah-tengah nih, jadi masih ada 6 bulan lagi untuk menentukan yang real estate atau kotanya. Benar. Kalau Kak Vio mungkin boleh di-share yang udah semester 8. Oke, kalau gue itu kebetulan tugas akhir gue itu ngebahas tentang real estate, karena gue membahas soal manajemen properti. Gitu. Jadi ya cukup membagongkan. cukup bikin pusing gitu ya. Iya. Tapi keren banget sih Kak. Manajemen properti aku juga udah sempat dapat kuliah tentang itu juga satu hal yang cukup sulit, tapi emang fun sih belajarnya tentang hal itu ya Kak ya. Benar. Oh keren banget Kak Vio. Nih di balik kerennya Kak Vio, udah tadi Kak Vio cerita tentang tugas akhirnya, tentang studionya, dan sekarang saat ini Kak Vio juga menjabat sebagai ketua umum di organisasi Imaplanta periode saat ini. Nah Kak, ini nih mungkin agak bingung ya pendengarnya, nih Kak Vio bener-bener ya, udah ada tugasnya ya, terus mungkin juga kemarin sempat magang, tapi masih jadi seorang ketua umum organisasi. Gimana sih Kak, bagi waktunya tuh gimana? Hambatan-hambatannya tuh apa aja? Ini mungkin pendengar juga banyak yang kepo nih, mungkin boleh Kak di-share? Oke. Kalau gue, itu gue nggak bisa bilang manajemen waktu gue itu sangat baik ya. Tapi kayak menurut gue, walaupun ini nggak tahu ya salah atau enggak, tapi ini menurut gue aja. Menurut gue sebaik apapun manajemen waktu lo, pasti ada 1-2 hal yang akhirnya harus dikorbanin gitu loh. Kayak apalagi kalau maksud gue, kalau misalkan lo punya beberapa tanggung jawab di satu waktu yang bersamaan gitu. Kayak ya tadi Sila sebutin lah, gue sempat magang, gue jadi ketua juga, dan gue juga punya kuliah yang harus gue urus gitu loh. Nah, ya bagi waktunya kadang-kadang ya kayak misalkan nih siang kuliah, terus misalkan ada tugas dari kerjaan itu, ya mungkin kalau misalkan dimintanya buat besok ya malamnya gue kerjain. Jadi kan akhirnya dikurangin waktu tidur gitu. Jadi ya gue sih nggak apa-apa, tapi maksud gue pasti menurut gue sih ada aja yang harus dikorbanin, benar.
bukan ngorbanin tanggung jawab ya, tapi ngorbanin apa yang semacam comfort lah di diri lo gitu loh. Yaitu termasuk salah satunya adalah waktu tidur kalau menurut gue, karena gue mengurangi waktu tidur gue dan mengurangi kegiatan sosial gue. Maksudnya kayak pergi sama teman-teman gue atau pergi kemana gitu. Pergi-pergi itu jadi gue cut. Tapi karena pandemi juga kan, jadi kayak gue ngebatasin diri gue buat banyak interaksi sama orang lain secara langsung juga gitu kebetulan. Jadi itu sih salah satu yang cukup gue korbankan gitu ya, masalah waktu. Tapi sejauh ini ya tahu prioritasnya aja sih menurut gue. Jadi menurut gue ya, lu bisa ngasih semua hal 100% ke semua tanggung jawab lu. Kayak tadi misalkan gue ngasih all in buat kuliah gue, buat magang gue, dan buat IMA juga gitu. Tapi ya pengorbanan waktu ya harus gue lakuin, dan ya kayak gitulah kurang lebih. Tapi kalau masalah ngasih all in bisa atau enggak, pasti bisa. Gitu, cuman ya harus di manage lah masalah itunya. Wow, berat banget ya. Jadi benar-benar cara salah satu memanage waktunya ya pasti susah banget ya Kak. Banyak banget yang dikerjain, banyak banget yang harus dipikirin. Jangankan dikerjain, dipikirin aja udah semua hal harus dipikirin. Tapi mungkin ya memang Kak Vio selama 4 tahun ini mungkin atau selama 1 tahun sambil menjabat ketua ini juga harus mengorbankan waktu tidur. Dan itu mungkin salah satu struggle-nya juga ya Kak ya. Benar-benar. Selain itu mungkin ada lagi Kak yang menurut Kakak nih sebenarnya menjadi sebuah struggle yang sangat besar selama 1 tahun belakangan ini, mungkin sambil menjabat, sambil juga semester akhir. Oke. Gue tahu kelemahan gue adalah pelupa. Itu salah satu struggle gue juga. Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya post-COVID juga kayaknya itu cukup membuat gue agak pikun. Gue nggak tahu yang lainnya dampaknya gimana, tapi gue sih ngerasa gitu. Jadi ya gue membuat solusi buat diri gue sendiri ya, biasanya gue ngomong ke wakil-wakil gue juga, ada Dayat sama Katon, buat kayak jangan lupa ya hari ini ada ini gitu, misalkan hari ini ada rapat ini gitu, gue takutnya gue lupa gitu. Jadi gue menjadikan orang lain sebagai reminder gue juga gitu. Dan satu lagi, gue itu anaknya nggak bisa bikin jadwal digital gitu loh, yang kayak di kalender online gitu, gue nggak bisa. Jadi gue nulis tangan. Gue punya buku agenda yang isinya tuh kegiatan-kegiatan gue gitu, kayak tanggal segini ada ini, tanggal segini ada ini gitu. Jadi gue nyatet. Bagus Kak, itu sangat bagus. Aduh, pikun. Tapi ini bagus loh, dari Kak Vio nih kita belajar juga. Maksudnya setiap kita pasti ada ya kurangnya di mana atau kelemahan kita di mana, tapi harus disiasati. Kita harus cari tahu dari weakness kita gimana nih supaya kita bisa menangani weakness kita supaya nggak mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Keren banget Kak Vio sharingnya nih. Nah, mungkin karena tadi Kak Vio juga udah sharing tentang kehidupan organisasi, ini teman-teman pendengar Urban Night Talks, terutama yang masih kuliah sekarang, ini yang udah kuliah, menurut Kakak penting nggak sih Kak untuk ikut di organisasi-organisasi di kampus Kak? Oke, menurut gue penting banget, karena ya kayak yang teman-teman tahu lah, yang udah semester berapa sekarang? Semester 6, semester 4, ya semester 2 mungkin belum tahu-tahu banget lah ya. Itu kita punya namanya SKPI kan, surat keterangan pendamping ijazah. Dan pengisiannya itu salah satu poin yang bisa kita tambahkan ke situ, itu keaktifan kita di organisasi gitu. Nah, menurut gue itu salah satu poin yang penting sih buat ikut organisasi. Selain itu kan menurut gue itu salah satu benefit tambahan aja sih. Tapi buat gue benefit utamanya malah kayak lu berani buat ngobrol sama orang. Sejujurnya gue itu introvert, gue itu gak terlalu suka ngobrol sama orang sebenarnya, tapi ya masa mau terus-terusan kayak gitu sih gitu, mau sampai kapan gitu kan,
ya lu kan harus ngobrol terus sama orang kan gitu, harus interaksi terus sama orang ya. Itulah salah satu caranya buat ikut organisasi gitu, ngobrol sama ketua-ketua departemennya kah, sama cutting lu kah, itu salah satu yang bisa ngebantu lo gitulah buat nge-boost confidence salah satunya. Terus satu lagi kayak beberapa organisasi kan biasanya suka ngadain visit kunjungan gitu ke organisasi lainnya, kayak IMA juga ngadain itu. Kita sempat kunjungan ke beberapa univ lainnya. Menurut gue itu nambah relasi juga gitu loh. Jadi kayak kalian nggak cuma tahu jurusan kalian doang gitu, mahasiswa jurusan kalian doang. Yang itu lagi seperti yang kalian tahu lah. Jadi ketemu teman baru ya Kak? Iya benar-benar dari PWK lainnya gitu, kita bisa sharing juga di situ kayak kalian belajar apa sih, bedanya sama kita tuh apa sih gitu. Terus habis itu nantinya setelah kita keluar dari jurusan kita ya kita punya relasi juga gitu loh yang masih satu bidang. Terutama ya masih satu bidang sama apa yang udah kita pelajarin selama kuliah ini gitu loh. Menurut gue itu penting banget ikut organisasi gitu. Dan gue selalu bilang sama anak-anak gue di IMA, kalau lagi kunjungan kalian harus nanya ya, harus ngobrol ya gitu. Gue cukup memaksa mereka untuk melakukan itu karena gue mau mereka tuh punya koneksi juga gitu loh. Gue nggak mau mereka cuman orangnya itu lagi gitu. Kayak yang kalian tahu lah gitu. Maksudnya sejauh ini kan jurusan kita kan mahasiswanya nggak terlalu banyak banget. Nah itu salah satu momen di mana kalian bisa nyari teman baru yang kebetulan sejurusan gitu loh. Nggak harus effort banget gitu. Nah itu sih menurut gue. Wow, tuh teman-teman, tadi yang Kak Vio juga udah jelasin, benefit-benefit ikut organisasi selain daripada dapat SKPI, juga bisa untuk berani keluar dari comfort zone, bisa boost confidence, dan juga tentunya menambah relasi yang pastinya penting banget ya teman-teman, apalagi buat nanti di dunia kerja, ataupun sekadar nambah teman aja kan nggak ada salahnya. Oh, makasih banget nih Kak Vio. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Kak, ini buat pendengar semua, sebagai kakak juga yang sebentar lagi akan lulus ya Kak ya. Nah, Kak Vio, apa sih cita-cita Kak Vio atau tujuan Kak Vio buat kedepannya nih setelah lulus dari PWKRE Universitas Harumanagara? Oke, wah ini berat sih. Ya makanya pertanyaan terakhir. Oke, kalau ditanya sejauh ini ya, gue bingung mau bercita-cita sebagai apa dengan bidang kuliah gue di perencanaan wilayah dan kota real estate. Tapi sejauh ini gue tuh udah nemu minat gue aja gitu loh. Lebih ke minat ya, maksudnya kayak gue tahu nih gue strong di bidang apa gitu loh, lebih ke situ sih. Tapi kalau buat cita-cita spesifik kayak gue mau jadi apa gitu tuh belum sih kebetulan. Ya sejauh ini yang gue tahu gue itu suka di bidang yang tadi gue udah sebutin kan sebelumnya, kalau gue itu suka bidang yang analisis. Jadi kayaknya sih baik di bidang perencanaan wilayah kota maupun di bidang real estate-nya itu gue udah cukup tahu ada bidang yang banyak membahas mengenai analisis gitu. Jadi ya sejauh ini yang gue lakukan adalah memperdalam kemampuan gue untuk kegiatan analisis itu gitu. Sejauh ini sih baru sampai situ aja gitu. Wow, keren banget. Tapi sejauh ini Kak Vio udah tahu nih apa sih yang strongnya dari aku, apa sih yang paling bagus dari diri Kak Vio sendiri. Oh, itu inspiring banget sih Kak, apalagi buat kita, aku yang masih di bawahnya Kak Vio 1 tahun nih, yang baru tahun depan ya akan seperti Kak Vio sidang-sidang. Dari sekarang bisa udah mulai pikir nih, apa sih yang paling bagus dari aku, apa yang kurang dari aku. Wow, Kak Vio, makasih banget Kak buat sharingnya, jujur bagus banget, belajar banyak. Apalagi Kak Vio juga udah lebih senior daripada aku, jadi aku juga lebih terbuka lah ya, apa sih yang didapetin dari Kak Vio atau dari kakak-kakak tingkat aku selama 4 tahun ini berkuliah. Sukses buat sidangnya Kak. Oke. Thank you. Semangat terus, semangat buat analisis-analisisnya.
Sampai jumpa Kak Vio di lain waktu. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, itu tadi wawancara kita, podcast kita hari ini ngobrol bareng mahasiswa dari PWKRE Untar sekaligus Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Planologi Tarumanegara. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode Urban Night Talk selanjutnya. Thank you guys. See you. Saya Misa Bobo pamit undur diri. Thank you. Urban Night Talk, the young voice of urban planning.